masalah kesehatan dengan usaha tindakan masalah pidana dan beserta dengan hukum masalah pidana adalah hukum yang berlaku tentang cara bagaimana menggunakan atau mempertahankan hukum pidana hakim dalam tarik kesalahan dan cara bagaimana melakukan sesuai dengan masalah. Nah, beberapa teman kecil banget masalah pidana. Pertama itu adalah legalitas, prinsip legalitas, di mana contoh dari prinsip ini adalah seseorang kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm, sebagainya tidak dapat ditilang apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Dan berikutnya ada prinsip praduga bersalah. Dengan ini berarti bahwa setiap orang bila tidak bersalah sampai terbukti ada putusan yang akan bersalah. Contohnya ketika seseorang pengadilan terdakwa memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah, proses tersebut dilakukan sebagai orang bersalah sampai ada putusan pengadilannya. Berikutnya ada prinsip pemeriksaan bebas dari pihak, satu pengadilan yang secara objektif, independen dari tiap pihak. Kemudian saat menangani perkara, hakim menemukan bahwa tidak sah atau percayaannya merupakan sebuah kemaksudnya. Tetapi dalam prinsip ini itu merupakan pihak pada kepolisian itu dan tidak berminat untuk segelintir pihak. Nah, berikutnya ada prinsip kontradiktif dan kesamaan keuangan di mana kalian memberikan jaminan bagi pihak terdakwa untuk menghadapi dan memeriksa saksi yang membawa keterangan persidangan juga hakim mendapatkan berdasarkan pembelaan. Contohnya dalam suatu perkara A sebagai terdakwa dapat memeriksa terlebih dahulu saksi yang nantinya akan memberikan keterangan di persidangan. Dan A beserta dengan BPD sebagai kuasa hukum dari A memiliki hak memperoleh dalam persidangan pembelaan di pengadilan. Berikutnya ada prinsip cepat dan efisien di mana menyelesaikan perkara secara cepat dan efisien kemudian proses hukum. Contohnya ketika setiap bukti yang ada mengarah kepada bahwa terdakwa tersebut bersalah atau dalam berikutnya ada prinsip keterbukaan di mana terdapat transaksi dalam proses pidana. Contohnya kita bisa temukan ketika di pengadilan negeri bahwasannya sebelum memulai inti dari persidangan biasanya hakim mengatakan bahwasannya sidang tersebut terbuka untuk umum, di mana setiap pihak dan setiap pihak manapun dari orang dan sebagainya boleh persidangan. Nah, tetapi ini tidak berlaku secara keseluruhan, tapi pengecualian dalam prosesnya. Ada itu berkaitan dengan perkara anak, seperti misalnya kekerasan seksual dan sebagainya yang biasanya disebutkan dalam sidang. Nah, berikutnya ada juga terkait dengan prinsip keadilan materi dan konsensual, di mana kali berarti bahwa putusan pengadilan harus berdasarkan hukum dan bukti yang terus dan tidak kedua pihak yang berperkara. Hal ini mencapai proses yang adil tidak sedang. Yang terakhir ada prinsip akuntabilitas, di mana harus menggunakan bertanggung jawab para aparat pembuktian. Sistem peradilan pidana di Indonesia dibangun atas dasar prinsip due process of law yang mengatur secara sistematis tahapan penanganan perkara mulai dari ditemukannya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam KUHP, mekanisme penyelesaian perkara pidana itu meliputi 4 tahapan. Yang pertama ada penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan yang biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencari dan menemukan adanya dugaan tindak pidana. Tahap ini menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa layak dilanjutkan ke proses penyidikan. Yang kedua ada penyidikan, yang mana JPU mengumpulkan bukti secara sah untuk memperjelas tindak pidana serta menemukan pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban. Dalam tahap ini diizinkan juga adanya upaya paksa sebagaimana diatur dalam KUHP bab 5 seperti upaya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Yang ketiga ada penuntutan, di mana JPU melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang agar dapat diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Yang keempat itu ada pemeriksaan di persidangan, di mana hakim sebagai pihak yang independen menilai seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan untuk kemudian menjatuhkan putusan dan hukuman. Namun, setelah putusan hakim dijatuhkan, para pihak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pemeriksaan ulang melalui mekanisme upaya hukum, baik upaya hukum biasa yang memuat banding dan kasasi, atau upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK yang menjadi sarana akhir bagi terpidana. Dengan demikian, pengaturan ini menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak terdakwa maupun penuntut umum, dan memastikan bahwa setiap putusan memperoleh legitimasi melalui pengujian kembali atau PK. Saya Salihania Hadi dengan NIM 24106111373. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan yuridis, manfaat, serta tujuan. Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di Indonesia pada prinsip yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang biasa disebut dengan KUHP. Sebagai aturan pokok yang mengatur seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHP, kewenangan penyidik, penggunaan upaya paksa, serta pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa ditempatkan dalam kerangka asas legalitas atau due process of law.
Pelaksanaan proses peradilan tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa hakim wajib memeriksa dan memutus perkara secara independen, objektif, serta berdasarkan hukum dan nilai keadilan. Nah, selain dari ketentuan tersebut, Mahkamah Agung turut mengeluarkan sejumlah peraturan Mahkamah Agung seperti Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang persidangan pidana secara elektronik dan Perma Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi pedoman dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi. Regulasi ini memainkan peran penting dalam memodernisasi penyelenggaraan peradilan yang meningkatkan efektivitas proses penanganan perkara. Dalam konteks tindak pidana korupsi, dasar hukum juga merujuk pada Undang-Undang Tipikor serta ketentuan yang mengatur kewenangan jaksa penuntut umum sebagai dominus litis yang mengendalikan jalannya perkara. Melalui kegiatan observasi yang telah kami lakukan, kami dapat melihat secara langsung bagaimana proses peradilan ini berlangsung, memahami dinamika persidangan, dan mencermati detail-detail yang tidak dapat diperoleh hanya dari dokumen-dokumen saja. Nah, observasi ini memungkinkan kami untuk memperoleh data-data yang lebih otentik, memverifikasi informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya, serta memperkuat kualitas analisis. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih komprehensif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, selanjutnya aku bakal ngebahas terkait dengan gambaran umum lokasi studi lapangan. Kami memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat observasi yang berlokasi di sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata dalam yurisdiksi Kota Jakarta Pusat yang meliputi 8 kecamatan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat turut menjadi pengadilan khusus seperti Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Anak, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dilihat dari sejarahnya, pada tahun 1978, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan salah satu pecahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan yang dibangun pada tahun 1973. Secara fisik, gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki bangunan yang sangat luas dan tertata. Area depan dilengkapi pos satpam keamanan dan meja registrasi pengunjung. Di dalam gedung, ruang-ruang sidang disusun rapi dengan fasilitas seperti meja majelis hakim, kursi pengunjung, tempat duduk jaksa dan penasihat hukum, serta perangkat audio persidangan. Pengadilan ini juga menyediakan ruang tunggu, papan informasi digital, PTSP, fasilitas penyandang disabilitas, dan akses informasi perkara melalui sistem SIPP. Terkait alur pelayanannya, proses ini biasanya dimulai dari registrasi pengunjung di bagian depan. Informasi mengenai jadwal persidangan dapat dilihat melalui papan digital ataupun petugas informasi. Untuk keperluan administrasi, seperti pendaftaran perkara, permohonan dokumen, atau konsultasi layanan masyarakat, diarahkan ke pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Seluruh pelayanan dilakukan secara terstruktur sehingga memudahkan pengunjung memahami tahapan yang harus dilalui. Melalui observasi ini, kami mendapatkan gambaran langsung mengenai bagaimana proses peradilan dan pelayanan publik dijalankan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengalaman ini membantu kami memahami praktik hukum acara pidana secara lebih nyata. Selama observasi, kami mencatat seluruh proses persidangan, mulai dari hakim keluar bersidang hingga persidangan ditutup kembali. Kami melihat bagaimana hakim mengarahkan jalannya persidangan, serta bagaimana peran jaksa, penasihat hukum, dan juga terdakwa dalam proses peradilan. Kami menyaksikan adanya dua perkara tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah perkara 110 dan juga perkara 111, yang dimana keduanya disidangkan di sidang yang sama karena memang saling berkaitan. Dalam perkara 110 yang menjerat Marcella Santoso CS yang diduga melakukan tindakan-tindakan yang menghambat penyidikan, penuntutan, dan juga persidangan dalam kasus tindak pidana korupsi, yang dimana mereka melakukan itu melalui penggiringan opini publik lewat program TV dan juga talk show dan juga diskusi-diskusi publik yang memang mengakibatkan tergiringnya opini dari masyarakat. Sementara itu, dalam perkara nomor 111, Tian Bahtiar selaku Direktur Pemberitaan JAK TV diduga bekerja sama dengan Marcella dan juga Junedi untuk mengganggu penanganan beberapa perkara korupsi, di mana upaya ini didanai sebesar Rp478.500.000 dan dilakukan melalui penyebaran konten negatif serta demonstrasi, seminar, dan talk show yang diarahkan untuk menyudutkan kejaksaan. Seluruh kegiatan tersebut kemudian diproduksi dan disiarkan melalui JAK TV dan platform lain, sehingga ini memperkuat opini publik dan dapat mempengaruhi proses pembuktian. Tahapan persidangan yang kami saksikan adalah pembacaan
jawaban oleh jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa dalam kedua perkara tersebut. Yang dimana setelah itu majelis hakim memutuskan untuk menskorsing persidangan selama 2 minggu untuk melakukan musyawarah dan juga pertimbangan sebelum pada akhirnya dijatuhkan putusan sela. Beberapa hari kemudian, kami memantau perkembangan persidangan melalui media daring. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, majelis hakim telah membacakan putusan sela. Dalam amar putusan tersebut, seluruh eksepsi terdakwa ditolak, mana majelis hakim menilai bahwa dakwaan jaksa sudah memenuhi seluruh syarat formil dan juga materi. Kegiatan studi lapangan ini memberikan banyak wawasan baru tentang praktik proses peradilan di Indonesia, di mana melalui observasi langsung ini kami bisa memahami dinamika persidangan secara nyata dan juga melihat pentingnya integritas serta profesionalisme dalam penegakan hukum.